Cyber warfare merupakan masalah yang sangat serius karena dampaknya bisa meluas dan merusak tanpa harus melalui peperangan fisik. Kasus Stuxnet menjadi bukti nyata bahwa serangan cyber dapat menghancurkan infrastruktur penting seperti fasilitas nuklir Iran dan menunda program nuklir negara tersebut selama bertahun-tahun. Serangan semacam ini sangat berbahaya karena sulit dideteksi, dapat menembus sistem keamanan tinggi, dan mampu melumpuhkan jaringan vital seperti listrik, komunikasi, dan sistem perbankan. Selain itu, banyak serangan cyber dilakukan dengan dukungan negara besar yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perlombaan senjata digital antar negara. Jika tidak dikendalikan, peran cyber dapat menyebabkan kekacauan ekonomi dan politik global. Oleh karena itu, cyber warfare harus dianggap sebagai ancaman nyata yang membutuhkan kerjasama internasional dan peningkatan sistem keamanan cyber di setiap negara. Dari permasalahan tersebut, tentu saja manajemen, organisasi, dan juga teknologi memiliki keterkaitan atas terjadinya masalah serangan cyber scientech tersebut. Karena permasalahan ini terjadi karena faktor kombinasi dari ketiga faktor kombinasi. Dalam faktor kombinasi manajemen, kurangnya terstruktur dan kurangnya strategi yang disiapkan. Dan dalam organisasi, masih adanya organisasi dan lembaga-lembaga keamanan yang terpisah, sehingga membuat kurangnya kesolidan dan juga kerjasama antar lembaga. Dan terakhir yaitu dari teknologi. Dari teknologi semakin canggihnya teknologi yang digunakan oleh penyerang cyber yaitu scientech tersebut dalam menyerang sistem keamanan. Nah, oleh karena itu, ketiga faktor ini memiliki keterkaitan atas memperparah terjadinya serangan cyber ini. Jadi, Stuxnet ini bukan sekedar virus komputer, tapi simbol dari perubahan besar di dunia peperangan modern dari yang fisik jadi digital. Stuxnet berbeda dari serangan cyber lainnya karena tidak hanya mencuri data, tetapi dirancang khusus untuk merusak peralatan fisik industri. Ini menjadikannya senjata digital pertama yang mampu menghancurkan sistem nyata, bukan hanya menyerang komputer. Stuxnet memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama mengacaukan sistem fisik seperti mengubah kecepatan mesin sentrifugal hingga rusak yang menyebabkan gangguan pada proses pengayaan uranium di Iran. Yang kedua, menipu operator dengan menampilkan kondisi sistem seolah-olah normal, padahal sebenarnya sudah terjadi kerusakan. Virus ini juga sangat spesifik karena hanya menyerang sistem SCADA Siemens yang digunakan di fasilitas nuklir Iran. Ancaman teknologi seperti ini sangat serius karena menunjukkan bahwa serangan cyber kini dapat menghancurkan infrastruktur penting dan digunakan sebagai alat perang modern. Stuxnet menjadi bukti bahwa peperangan tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga digital. Jadi, perang siber seperti serangan Stuxnet telah menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi dan keamanan suatu negara. Jadi, untuk menghadapi ancaman ini, berbagai solusi telah diusulkan oleh pemerintah dan organisasi internasional. Yang pertama, banyak negara membentuk lembaga keamanan nasional atau internasional seperti US Cyber Command yang bertugas memantau dan menanggapi serangan terhadap sistem vital. Selanjutnya yang kedua, kerjasama internasional diperkuat melalui pembentukan regulasi dan kebijakan global di bidang keamanan siber, serta berbagai informasi antar negara lainnya. Yang ketiga, perusahaan juga memperkuat sistem kendali industri atau SCADA dengan memisahkan jaringan internet dari internet publik, dengan memperkuat agar lebih terlindungi. Selain itu, dilakukan pula pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan informasi agar setiap karyawan memahami pentingnya menjaga data dan mengenali potensi serangan. Jadi menurut saya, langkah-langkah tersebut sudah sangat efektif. Namun, masih ada keterbatasan karena teknologi dan metode serangan siber terus berkembang. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa solusi ini baru akan benar-benar efektif jika disertai dengan inovasi yang berkelanjutan, kerjasama global, serta keamanan bersama dalam menjaga keamanan digital di masa depan.
Baik, terdapat beberapa kasus terkait penyalahgunaan dan kerentanan terhadap sistem informasi yang terjadi di dunia. Namun kali ini kami akan membahas salah satunya, yaitu yang terjadi pada MWEB, di mana MWEB ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan infrastruktur jaringan terbesar di Afrika Selatan. Nah, adapun salah satu fitur yang ditawarkan yaitu adalah perlindungan identitas terkait perbankan dan belanja yang aman bagi customernya. Namun pada tanggal 25 Oktober 2010, perusahaan ini mengumumkan terjadinya pelanggaran keamanan bagi customer karena dikarenakan peretas ini berhasil mempublikasikan detail login seperti username dan password bagi pengguna jaringan ini. Nah, perusahaan ini menduga hacker ini berhasil mendapatkan akses ke sistem keamanan swalayan manajemen internet solution yang digunakan oleh MWEB Business ini tadi, yang belum diimigrasikan ke jaringan MWEB. Menurut kami, permasalahan ini memiliki dampak yang cukup besar, baik bagi perusahaan MWeb sendiri maupun bagi para pelanggannya. Bagi perusahaan MWeb sendiri, itu akan rusaknya reputasi baik dalam pelanggan maupun calon pelanggan nanti. Selanjutnya, perusahaan MWeb ini juga akan kehilangan rasa kepercayaan dari pelanggan. Karena tentu saja karena permasalahan ini, pelanggan akan hilangnya rasa kepercayaan dan juga rasa aman dalam data pribadinya. Selanjutnya juga perusahaan MWeb ini akan dan perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki sistem keamanan dan juga mitigasi perusahaan tersebut. Perusahaan MWeb juga akan terganggu operasionalnya untuk sementara waktu untuk melakukan perbaikan dan juga pembenahan dalam sistem keamanan perusahaan tersebut. Nah, sementara itu, bagi pelanggan, tentu saja pelanggan merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan permasalahan tersebut dan juga merasa khawatir akan data pribadinya yang sempat terbobol. Walaupun data tersebut hanya sekedar username dan juga sekedar password. Tapi, hal tersebut tentu akan mengganggu pikiran dan juga batin dari pelanggan. Secara tidak langsung, pelanggan tidak hanya dirugikan secara batin dan juga pikiran, namun juga dirugikan secara waktu dan finansial. Karena pelanggan tentu saja sudah membuang waktu dan juga uang mereka dengan nominal yang cukup besar yang mengharapkan mendapatkan pelayanan dan juga keamanan yang baik. Namun, pelanggaran yang terjadi menyebabkan adanya gangguan akses internet yang menyebabkan penurunan efisiensi dan juga potensi kerugian secara finansial. Oleh karena itu, dibutuhkannya manajemen keamanan siber yang proaktif dan juga transparansi. Bukan hanya untuk membangun kembali kepercayaan pelanggan, namun untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Jika saya adalah pelanggan, maka saya akan menerima respon dari pihak MWeb. Karena MWeb sendiri merespon dengan cepat insiden peretasan tersebut. Perusahaan segera melakukan tindakan untuk mengevaluasi tingkat pelanggaran dan meminimalkan kerusakan. MWeb berkomitmen untuk menghubungi pelanggan yang terkena dampak untuk mengatur ulang kata sandi mereka sebagai langkah keamanan tambahan. CEO mereka sendiri mencatat bahwa tidak ada klien yang menderita kerugian karena nama pengguna dan kata sandi mereka telah dibuat ulang. Manajer umum MWeb sendiri meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan menyatakan bahwa perusahaan bekerja sama dengan Internet Solution untuk menyelidiki pelanggaran dan mencegah terulangnya insiden. Meskipun begitu, hal ini dapat terjadi karena MWeb masih menggunakan sistem pihak ketiga, yaitu Internet Solution yang rentan untuk sebagian pelanggan. Insiden tersebut menunjukkan bahwa MWeb tidak memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pelanggan. Hal ini mencerminkan kelalaian dalam menerapkan prinsip dasar keamanan informasi seperti enkripsi data dan kontrol akses. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 ya, yang ada di materi MWEB. Apa yang sebaiknya dilakukan MWEB di masa depan untuk menghindari insiden yang serupa? Seharusnya MWEB melakukan beberapa langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran keamanan di masa yang akan datang. Langkah yang pertama ialah meningkatkan sistem keamanan cyber dengan menggunakan firewall, enkripsi data, dan juga sistem deteksi ancaman yang lebih canggih.
Tahap yang kedua ialah melakukan pembaruan sistem secara rutin untuk menutupi celah keamanan pada perangkat lunak dan juga server. Langkah yang ketiga ialah melaksanakan audit keamanan secara berskala agar dapat mendeteksi serta memperbaiki kelemahan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk langkah yang keempat ialah memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara mengendalikan ancaman cyber seperti phishing dan juga penipuan online. Langkah yang kelima ialah menyusun rencana tanggap darurat keamanan atau incident response plan agar perusahaan dapat bereaksi cepat jika terjadi suatu serangan. Dan langkah yang terakhir ialah menjaga komunikasi yang transparan dengan pelanggan mengenai langkah-langkah perlindungan data dan juga penanganan insiden. Dengan langkah-langkah tersebut, MBEB dapat memperkuat keamanan data serta membangun kembali kepercayaan para pelanggannya.